Pak Ilham, ini bagaimana melihat proses yang berlangsung di Pilkada 2024 ini serentak begitu semarak, Pak? Sampai hari ini kita masih menunggu lah ya, di beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih terus berlangsung. Gimana Pak Ilham? Ya, saya kira kalau kita bicara semarak, kalau kita ngelihat dari tingkat partisipasinya jauh turun ya, dibandingkan dengan Pileg Pilpres dan bahkan dengan Pilkada 2020. Taruh misalnya saja di DKI, ini kan ada, kalau tadi saya lihat juga ada komplain dari pasangan salah satu pasangan calon yang menyatakan bahwa banyak sekali orang yang tidak hadir. Nah, ini saya tidak tahu apakah kemudian argumen ini sudah dipikirkan sedemikian rupa, karena memang sekali lagi bahwa orang tidak hadir itu banyak sekali alasan gitu ya. Misalnya saja salah satunya adalah memang pilihan-pilihan yang diberikan kepada masyarakat ya tidak menarik masyarakat misalnya saja, misalnya seperti itu. Atau kemudian juga orang yang tinggal atau domisili di tempat di mana KTP-nya berada, kemudian dia bekerja di daerah lain, dia tidak seantusias ketika Pilpres dan Pileg untuk kemudian pulang mencoblos atau mengurus pindah dan segala macam. Nah, tentu ini juga jadi catatan kita bersama bahwa Pilkada kali ini saya melihat ada fenomena yang dimana tingkat partisipasi masyarakat menurun. Apakah juga kemudian karena jenuh ke pemilu Pilpres bulan Februari, kemudian pilkadanya bulan November. Nah, kemudian yang saya ingin mungkin secara teknis penyelenggara pemilu ini berlangsung dengan aman, tetapi yang ingin saya ingin sampaikan juga adalah soal transparansi. Kenapa saya bilang begitu? Karena si rekap yang ada sekarang justru kemudian tidak transparan untuk memberikan hasil kepada masyarakat day by day. Ya, karena si rekapnya hanya kemudian memfoto hasil rekapitulasi, dan itu sudah dilakukan dari 2004, 2009. Jadi sebenarnya bukan suatu terobosan yang baru untuk mengangkat transparansi tersebut. Justru mundur buat saya. Kenapa? Karena kami sudah pernah melakukan di periode kami pertama kali menggunakan si rekap di tahun 2020, walaupun tidak serentak ya. Dan itu disclaimer juga bahwa itu bukan hasil akhir, tapi kemudian sebagai bagian dari transparansi penyelenggara, kami memberikan hasil rekapitulasinya dengan rekapitulasinya. Jadi hasilnya itu ada. Kalau si rekap sekarang kan tidak sama sekali, tapi hanya kemudian masyarakat mengklik melihat hasil C-nya yang di scan, yang kemudian dikirim ke server KPU, tapi kemudian tidak direkap. Masyarakat melakukan kalkulasi sendiri terhadap hasil itu. Bahkan justru kemudian masyarakat sipil yang memberikan jawaban kepada masyarakat tentang hasil day by day. Misalnya saja Jaga Suara Pilkada 2024 dan juga beberapa lembaga-lembaga lain yang mengadakan realcon berdasarkan hasil pengiriman hasil dari masyarakat atau relawan yang bersedia untuk mengirimkan hasilnya dan duduk untuk kemudian memfoto C hasil atau C plano yang ada di TPS-TPS. Padahal seharusnya itu yang menjadi ranah KPU untuk memberikan informasi secara terbuka. Harusnya seperti itu, sebagai penyelenggara harusnya seperti itu. Nah, itu catatan saya. Tetapi saya kira secara teknis penyelenggaraan memang pilkada ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan Pileg Pilpres. Di mana ada dapilnya, kemudian surat suaranya banyak. Sementara kalau pilkada kan kecuali DKI cuma 2 surat suara, sementara DKI cuma 1 surat suara. Nah, jadi buat saya ini jadi catatan bersama, entah apakah sosialisasinya kurang atau kemudian tadi persoalan masyarakat tidak tertarik dengan event pilkada ini, walaupun kita belum dapat nih berapa tingkat partisipasi secara resmi setelah mereka melakukan rekapitulasi di masing-masing provinsi. Oke, Mas Nyarwi, menarik nih kita bicara mengenai angka partisipasi. Kalau Mas Nyarwi melihatnya kenapa sih kemudian ada tren perubahan seperti ini? Betulkah kemudian angka partisipasinya justru mengalami penurunan dibandingkan dengan pilkada sebelumnya? Apa yang menjadi faktornya? Yang pertama saya lihat ya, saya setuju dengan pendapat Bung Ilham ya. Mungkin ada waktu yang berdekatan itu ya. Semacam hektik dalam mencoblos atau menggunakan hak suaranya pemilih. Karena kan ya orang bilang, oh ini kan jedanya 8 bulanan lebih. Ya tapi kan orang lihatnya ini masih 1 tahun yang sama gitu ya. Nah itu mungkin itu juga, dan nilai politik pilkada di mata pemilih ya, itu tidak rata-rata mungkin beda lah dengan Pileg dan Pilpres, sehingga antusiasme itu juga berbeda gitu ya. Nah itu satu. Terus yang kedua, memang tidak merata ya soal partisipasi di daerah. Ada yang cukup tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur itu cukup tinggi lah ya, level pilgub maupun kabupaten kota gitu. Tapi kalau dilihat rata-rata kota ataupun bahkan seperti DKI itu kan rendah sekali. Ya Sumatera Utara juga rendah sekali gitu ya. Nah bahkan mungkin separuhnya kali ya Sumatera Utara itu ya. Artinya
ini menjadi kendala serius soal legitimasi sebenarnya, apa Ken ya. Tetapi ini juga bisa jadi masing-masing tim kampanye atau tim dari pasangan calon itu kurang sepenuhnya berhasil gitu ya, meyakinkan pemilih untuk merasa penting menggunakan hak suaranya atau merasa luar biasa militan gitu harus datang sampai menggunakan hak suaranya untuk memilih gitu ya. Bisa juga resources atau sumber daya dari masing-masing pasangan itu juga benar-benar terbatas ya. Karena apa? Bayangkan ya, betul bahwa ini pilkada yang kemudian proses pencalonannya gitu ya, itu diajukan partai-partai politik ya, koalisi atau gabungan. Juga ada calon-calon yang memang beberapa sudah mempersiapkan diri ya, seperti itu. Tetapi harus dilihat, ini itu pilkada kolosal. Jumlahnya coba bayangkan ya se-Indonesia. Jumlahnya luar biasa banyak. Mungkin ini terbesar. Layak untuk dapat catatan dunia juga sebenarnya gitu loh. Pesta demokrasi terbesar di dunia ya. Ya Indonesia ini kan bayangkan berapa provinsi kita ya dari 38 itu ya, kemudian itu kan hanya beberapa yang enggak pilkada ya untuk pilgub ya. Tapi kabupaten kota itu kan hampir mayoritas boleh dibilang. Ya, itu kan 500-an sekian lebih, 40-an mungkin 540-an atau sekian ya. Nah, ini kolosal gitu ya, Ken ya. Nah, itu berapa sumber daya yang harus gitu ya dikelola oleh partai-partai sehingga wajar jika kemudian konsentrasi dan resources partai itu juga tidak sepenuhnya kuat. Makanya kita lihat ya, ada yang kuat dan bisa menang di sini tapi kebobolan di sana gitu ya. Ada yang di sana misalnya kabupaten, kota atau provinsi gitu ya yang sudah bagus mungkin tidak ada masalah. Tapi contohnya lah misalnya ada yang mengatakan ini berhasil apa tidak itu kan relatif ya. Misalnya contoh PDI Perjuangan mengatakan Jawa Tengah berhasil kan sebenarnya. Berhasil dalam artian perolehan suaranya tebal walaupun tidak menang kan gitu ya. Tetapi untuk Jakarta gitu ya ini benar-benar dianggap berhasil kalau mengacu kepada hasil yang diumumkan itu kan gitu. Nah, tetapi tidak semua partai itu punya kemampuan yang merata untuk mengelola sumber dayanya ini. Sehingga saya lihat kemampuan ini juga termasuk ya Ken ya, itu meyakinkan pemilih ya, memobilisasi dalam artian mempersuasi gitu ya untuk datang ke tempat kotak suara dan menggunakan hak pilihnya. Nah, ini yang jadi saya kira jadi tantangan terbesar ya. Misalnya beberapa partai yang bahkan dikenal dengan tingkat partai ID yang kuat ya, punya militansi yang bagus, misalnya contoh di daerah-daerah tertentu. Ya, contoh ya misalnya PDI Perjuangan itu dikenal itu, PKS juga dikenal itu. PKS yang untuk DKI saja gitu, Jakarta gitu. Itu kan dikenal juga kemampuan tim kampanye partainya yang bagus. Tapi ternyata di Jakarta juga partisipasinya juga tidak bisa 60-an persen, hanya 57 sekian dari total pemilih gitu ya. Udah gitu tim yang didukung pasangan calon yang didukung berdasarkan rekapitulasi Ridho ya, Ridwan Kamil Sisono juga belum menjadi pemenang gitu loh. Nah, ini kan contoh gitu ya. Jadi meyakinkan pemilih itu memang butuh resources dan pemilih itu juga karakternya macam-macam gitu ya. Ada yang pemilih kritis, ada yang skeptis bahkan gitu ya. Nah, ini juga kemudian saya kira menjadi tantangan tersendiri ya bagi calon maupun partai politik. Jangan-jangan yang bingung bukan hanya pemilihnya, tapi resources dalam partai politiknya juga bingung menempatkan diri ketika harus split kekuatan di provinsi ini beda dengan provinsi ini, daerah ini. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya, Mas Nyarwi dan juga Pak Ilham. Tapi sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda.